pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada di minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita percaya jika kita bisa melewati bulan yang telah lalu, pagi hari ini kita tetap kuat, kita tetap sehat. Saya percaya semuanya hanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena perkenan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita bersama-sama mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala hati kita. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang besar seperti kami, Tuhan Yesus. Kami boleh melewati setiap musim hidup, tetap kuat ketika kami berada di dalam nama kesayangan. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, persembahkan korban syukur kami buat kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada kami pagi hari jadi di dalam nama Yesus Kristus, dalam pertolongan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup memberkati. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima meski dalam kesesakan,
jalan terbuka bagi kami. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Janji-janjimu digenapi dalam kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is miracle, waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Oh, haleluya, ku memujimu. Amin. Haleluya. Hey, ku bersuka. Haleluya.
saudara bersyukur kepada Tuhan. Segenap hati kami bersuka cita karena Engkau yang berikan kemenangan bagi kami dalam segala perkara. Dan hari ini Tuhan, kami menabur, memberi yang terbaik, menopang, memberi support dari pekerjaan Tuhan di tempat ini, agar kemuliaan-Mu dinyatakan, agar gereja ini semakin berkembang menjadi jawaban bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, segala yang terbaik kami kembalikan kepada Engkau. Haleluya. Amin.
mendidik kami, Tuhan yang membawa perjalanan hidup kami sampai hari ini. Tidak terasa Tuhan, hari ini kami ada di bulan 10 tahun 2001 ini. Perjalanan yang panjang kami lalui dengan amat singkat. Kami mengucap syukur Bapa Tuhan kami. Ada di antara kami yang mengalami, Tuhan izinkan kena COVID, Tuhan izinkan mengalami krisis keuangan, Tuhan izinkan mereka kehilangan damai sejahtera. Tapi hari ini kami masih berdiri di tempat ini. Hari ini kami mengucap syukur, mulut kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat hidup, buat kesempatan, buat nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Layakan hamba-Mu jadi saluran berkat untuk kami. Terima kebenaran firman-Mu hari ini. Biar semua kami menjadi orang-orang yang baik. Biar semua kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Biar semua kami menjadi orang-orang yang berkualitas. Urapi hamba yang terbatas ini ya Tuhan. Dan urapi semua jemaat yang hadir di ibadah pertama saat pagi hari ini. Hati kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Seperti doa saya tadi bahwa tidak terasa hari ini kita telah memasuki hampir penghujung tahun ini. Mengapa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang spesial? Karena hampir 2 tahun ini dunia termasuk kita diizinkan mengalami sebuah masalah besar, masalah yang menggoncangkan dunia, masalah yang menggoncangkan lebih dari 200 negara yang ada di dunia, masalah yang menggoncangkan ratusan juta orang. Dan hari ini kalau kita ada di tempat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita terlalu pandai, bukan karena kita mungkin orang yang berhati-hati jaga kesehatan kita. Mungkin ada kemungkinan kita tertular virus corona, tapi oleh anugerah Tuhan izinkan kita masih ada, masih bisa melakukan berbagai aktivitas sampai sekarang hari ini. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti janji saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Besi Menajamkan Besi, Manusia Menajamkan Sesama. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Beberapa minggu yang lalu saya dapatkan ide khotbah ini. Lalu sedikit demi sedikit saya mengumpulkan beberapa kalimat, merangkaikannya menjadi sebuah paragraf. Dan beberapa minggu yang lalu sampai tadi malam. Jadi sebenarnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, saya sudah melayani Tuhan hampir 29 tahun. Sampai hari ini ya, beberapa kalimat itu saya harus ulang-ulang Bapak Ibu Saudara untuk penyampaian yang lebih baik. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita baru terima WA dari Ketua BPD bahwa pada hari Rabu ini tanggal 6 Oktober Gereja Betel Indonesia akan merayakan ulang tahun ke berapa? Masa orang Gereja Betel Indonesia tidak tahu ulang tahun ke berapa Gereja Betel Indonesia? Pada hari Rabu ini tanggal 6 Oktober Gereja Betel Indonesia akan merayakan ulang tahun ke-51. Tema ulang tahun Gereja Betel Indonesia tahun ini
berjudul tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Kira-kira seperti itu judulnya. Tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Arah saya atau tujuan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul manusia menajamkan sesama demi atau untuk mengarahkan saya dan saudara menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berpikiran maju, orang-orang yang semakin baik di hadapan Tuhan dan manusia. Mari kita lihat bersama-sama Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal yang ke-27 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama. 1, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Anugerah Tuhan bukan hanya keselamatan. Ya. Anugerah Tuhan yang paling utama dalam hidup saya dan saudara adalah keselamatan. Tetapi anugerah Tuhan mencakup banyak hal, termasuk kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Pak Retno boleh mic WL tadi bagian receivernya dikecilkan semua karena masuk radio. Receiver bawah atau channel dari mic WL tadi. Yang itu yang biru mic saya. Anugerah Tuhan bukan hanya keselamatan, tetapi mencakup hidup yang penuh dengan kasih karunia. Ya, kasih karunia itu bisa berbicara tentang kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermutu, dan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ada peran Tuhan, tetapi juga ada peran kita, peran manusia untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermutu, kehidupan yang baik. Ya. Ada banyak orang yang ketika bertobat, terima Tuhan, dia pikir yang namanya kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas, berkat-berkat Tuhan datang begitu saja. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermutu itu sedikit banyak ada peran kita untuk mengambilnya, untuk mengolahnya, untuk mengemudikannya. Ya. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin tajam, kalau kita ingin lebih baik, kalau kita ingin berkualitas, kalau kita ingin bermutu, sedikit banyak ada peran orang lain untuk membuat kita seperti itu. Besi menajamkan besi. Saya ingat waktu kecil saya sering kali ke bengkel. Ya. Di bengkel itu saya lihat ada batangan besi yang dimasukkan ke sebuah alat, dan batangan besi itu dikikis sedikit demi sedikit. Nama mesin itu adalah mesin bubut. Pada zaman-zaman
belasan tahun yang lalu, transportasi di daerah kita ini kan banyak di air. Jadi ada batangan-batangan besi yang seringkali harus dikikis dengan mesin bubut itu. Alat mesin bubut itu adalah besi yang sangat kuat dan dengan mudahnya mengikis sedikit demi sedikit batangan besi yang dibawa orang sesuai yang dikehendaki oleh orang yang membawa batangan besi itu. Dan saya teringat, Bapak Ibu Saudara, ya, hanya besi yang bisa menajamkan besi. Tetapi kata firman Tuhan, manusia menajamkan sesama. Hari ini mari kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kemungkinan besar orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan membuat kita semakin tajam, akan membuat kita semakin baik, akan membuat kita semakin berkualitas, akan membuat kita semakin baik dari hari ini. Sebab ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan mempertajam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan ini saya dapatkan beberapa minggu yang lalu ketika saya ada di GOR. Karena Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya ini sangat suka sekali yang namanya olahraga. Olahraga apa saja saya suka, dari yang asam otak sampai yang mengeluarkan tenaga yang banyak. Nah, hari-hari ini saya suka sekali dengan yang namanya main bulu tangkis. Kenapa saya main bulu tangkis? Ya, usia tidak muda lagi. Ya, bulan Juli yang lalu saya sudah berusia setengah abad, 50 tahun. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas saya, mungkin saudara mengatakan, oh masih muda. Tapi ada begitu banyak orang-orang yang di bawah, ada begitu banyak teman-teman saya, baik teman SMA, teman sekolah Alkitab, yang hari ini sudah duluan pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, jadi artinya usia tidak muda lagi, 50 tahun. Kenapa saya suka bulu tangkis, Bapak Ibu Saudara? Sebab ketika saya bergerak, ketika main bulu tangkis, saya mengeluarkan keringat yang banyak. Dan tidak dipungkiri bahwa hari-hari ini salah satu penyebab kita sakit dan lain sebagainya itu karena makanan. Hari ini saya tidak bisa menghindari yang namanya makanan daging. Selama 1 bulan selalu ada daging. Hari ini saya tidak bisa menghindari yang namanya makanan yang digoreng. Hampir setiap minggu saya menikmati yang namanya makanan yang digoreng. Daging makanan yang digoreng itu adalah makanan yang tidak baik untuk orang yang cukup umur. Karena itu solusinya bagaimana? Saya harus mengeluarkan keringat yang banyak. Sebab dengan keringat yang banyak, lalu lintas darah saya menjadi lancar. Gitu. Syukur-syukur kalau Tuhan izinkan saya masih hidup 30 tahun lagi. Ya, syukur-syukur kalau Tuhan izinkan saya hidup 35 tahun lagi. Ya. Ada peran kita, ada usaha kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk memperpanjang hidup kita. Tetapi di atas semuanya kehendak Tuhan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada orang yang pola hidupnya tidak sehat. Dia sikat makanan apa saja. Dia sikat makanan yang banyak bergoreng. Dia sikat makanan yang daging-daging, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan yang penting sudah didoakan. Ya, apalagi kalau mendoakannya pendeta, dia katakan aman. Suatu saat orang ini kena penyakit stroke dan dipanggil pendeta untuk mendoakan orang yang sakit ini, Bapak Ibu Saudara. Datanglah pendeta mendoakan orang ini, tidak sembuh-sembuh. Dan dia berkata, pendeta nggak ada mujizat, pendeta nggak ada kuasa. Masa kan saya sakit didoakan nggak sembuh-sembuh? Kenapa dia sakit, Bapak Ibu? Karena sebelumnya tidak pandai menjaga hidupnya, tidak suka berolahraga, makanannya adalah makanan yang cenderung tidak sehat. Nah,
Ketika saya bulu tangkis, lalu saya melihat beberapa orang yang main bulu tangkisnya tidak maju-maju, yang beberapa tahun yang lalu dia tidak pandai, sampai hari ini juga dia tidak pandai. Ketika saya merenungkan kenapa dia tidak pandai, karena saya lihat dia bermain atau sparring atau lawan mainnya adalah orang yang juga tidak pandai, orang yang mainnya di bawah dia. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia main bulu tangkis sampai hari ini, dia tidak pandai-pandai. Karena apa? Lawan mainnya, sparring partnernya adalah orang yang tidak pandai. Saya merenungkan, Bapak Ibu Saudara, seandainya lawan orang itu adalah lawan yang jauh di atas dia main terus dengan orang itu, mungkin selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, saya percaya berikutnya orang itu akan mengalami yang namanya peningkatan kemampuan bermain bulu tangkis. Karena apa? Lawannya adalah lawan yang berat. Sparringnya adalah sparring yang mainnya jauh di atas dia. Jadi siapa yang meningkatkan permainannya? Orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika orang ini yang tidak pandai main, 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, dia akan main dengan orang yang sebelumnya menjadi sparring dia, maka dengan mudah akan dikalahkan. Manusia menajamkan manusia. Orang yang sehari-hari bertemu dengan kita, seringkali tindakannya, cara berpikirnya itu akan mempengaruhi kita. Sekali lagi, orang yang sehari-hari bertemu dengan kita, seringkali tindakannya, cara berpikirnya itu akan mempengaruhi kita. Saya ingat tahun 91 saya lulus SMA. Lalu sebenarnya saya mendapat undangan untuk masuk Universitas Pelak Raya, tapi saya tidak ambil. Ya, paling tidak kalau saya ambil undangan itu paling tidak jadi wakil kepala sekolah lah hari ini gitu. Ya, apalagi kalau dekat-dekat dengan Bapak Bupati gitu kan. Saya tidak ambil tahun 91. Lalu saya melamar atau ikut tes di Universitas Ekonomi di Banjarmasin. Saya dapat. Lalu pulang, saya katakan kepada orang tua, uang masuknya, pembangunan dan lain sebagainya itu, saya ingat persis waktu itu sekitar 250.000. Dan orang tua saya diam saja pada waktu itu. Artinya apa, Bapak Saudara? Artinya waktu itu mereka tidak punya uang untuk biaya masuk universitas yang ada di Banjarmasin. Saya diam saja. Dan tahun 91, beberapa bulan saya pergi ke Banjarmasin. Lalu apa yang saya lakukan di sana? Saya hanya berpikir, gak apa-apa di Banjarmasin. Ya, saya berkumpul dengan teman-teman di sebuah rumah. Ya, saya coba mencari orang yang cari kerja bangunan. Ya, saya ikut ngaduk semen dan lain sebagainya. Lalu beberapa waktu kemudian terpikir kepada saya, coba melamar, paling tidak jadi cleaning service. Waktu itu ada mall yang namanya Junjung Bui. Saya coba melamar, bertemu dengan manajer, dan saya sudah cukup bangga, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu hanya jadi cleaning service. Ya, artinya orang lalu lalang beli sesuatu di mall itu, saya mungkin jadi tukang lapnya saja. Kenapa?
saya tidak malu menjadi tukang kuli? Kenapa saya tidak malu menjadi cleaning service pada waktu itu? Sebab orang-orang yang ada di sekitar saya itu mempengaruhi pikiran saya, mempengaruhi tindakan saya, dan mereka mengatakan, apa yang kerja hari ini? Yang penting dapat duit, jadi kuli kah, jadi cleaning service kah, dan lain sebagainya. Tetapi pada tahun 92 Tuhan izinkan saya masuk sekolah Alkitab di Speedboat. Baru saya mengerti kenapa saya gagal masuk di Universitas Pelangkaraya, kenapa saya gagal masuk perguruan tinggi di Banjarmasin, kenapa saya tidak diterima menjadi cleaning service, kenapa saya tidak bekerja menjadi kuli bangunan. Sebab Tuhan punya rencana yang lebih baik, lebih indah kepada saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, 92 saya ada di Surabaya, 92 dan seterusnya saya bertemu dengan teman-teman yang pemikirannya, yang tindakannya, yang langkah imannya, dia berkata, saya menjadi hamba Tuhan yang besar, saya akan sekolah melanjutkan di luar negeri. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang punya visi besar. Saya ada di gereja yang jumlah jemaatnya ribuan orang. Saya ada di sebuah gereja yang ketika memuji Tuhan dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Saya ada di gereja dengan musik dan pujian yang begitu indah, begitu baik, Bapak Ibu Saudara. Sehari-hari saya mendengar pemikiran-pemikiran hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya mentalitas kuli saya, mentalitas cleaning service saya tahun 91 itu diubahkan begitu luar biasa. Sebab apa? Di sekitar saya ada orang-orang yang pemikirannya begitu luar biasa, begitu maju, begitu berkembang. Dan akhirnya pemikiran mereka, tindakan mereka itu mempengaruhi saya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada anak yang dididik baik di gereja, ada anak yang dididik baik di rumahnya. Tetapi ketika anak itu keluar di lingkungan yang tidak baik, di lingkungan di mana anak-anak itu adalah anak-anak berandalan, anak-anak yang coba-coba dari kecil sudah pegang rokok, ya, anak-anak yang dari kecil sudah coba-coba minuman keras, anak-anak yang dari kecil coba-coba untuk ngelem, anak-anak yang dari kecil coba-coba untuk curi-curi buah orang, curi-curi di warung orang. Lama-lama anak yang baik, anak yang sudah dididik baik di gereja, anak yang sudah dididik baik di rumah, karena pergaulannya di luar, menjadi anak yang nakal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena lingkungannya mempengaruhi dia. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi sebaliknya saya percaya, kalau lingkungan kita baik, pergaulan kita baik, sesama kita baik, orang-orang yang ada di sekitar kita baik, sedikit banyak mereka akan mempengaruhi tindakan kita, mereka akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Akan mempengaruhi cara berpikir kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini
yang tujuannya membawa kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Kalau ada orang yang baik, lihatlah, datangilah orang baik itu. Lihatlah, tirulah cara dia sehingga dia menjadi orang yang baik. Tindakannya, cara berpikirnya, apa yang dilakukan, tirulah dari orang baik itu. Kalau kita ingin sabar, ya, kadang-kala ada orang yang mengeluh kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta, kenapa ya saya ini orang yang pemarah, ya, tolong doakan saya menjadi orang yang sabar. Boleh saya doakan Bapak Ibu Saudara, tapi dia harus mengubah cara berpikirnya, tindakannya untuk menjadi orang yang sabar. Kalau kita menjadi orang yang sabar, salah satu caranya adalah datangilah orang yang sabar. Lihatlah bagaimana dia menjadi orang yang sabar ketika mungkin ada perkara atau ada masalah yang akan menimbulkan amarah, yang akan menimbulkan emosi, yang seharusnya kalau kita menghadapi situasi seperti itu, maka meledaklah amarah kita. Kita bukan menjadi orang yang sabar lagi. Tetapi ketika ada orang yang sabar menghadapi situasi yang seharusnya orang lain bisa marah, bisa meledak emosinya, tapi orang yang sabar ini, dia hanya tersenyum saja, dia hanya diam saja. Tirulah orang yang sabar itu, maka lambat laun kita menjadi orang yang sabar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya mempunyai seorang bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sabar. Kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, Bapak Ibu Saudara, datangilah, lihatlah bagaimana orang-orang yang bijak itu bisa mengemudikan, bisa mengatur hidupnya secara bijaksana, ya, bisa memanage keuangannya secara bijaksana. Lihatlah baik-baik bagaimana orang yang bijak mengatur, mengendalikan hidupnya secara bijaksana. Lama-lama saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Manusia menajamkan sesama. Ada tipe orang-orang yang kalau berjanji, dia katakan 1 jam lagi saya akan ketemu dengan kamu. Kita sudah siap-siap karena kita berpikir 1 jam lagi si Ule itu akan ketemu dengan kita. Ternyata si Ule itu bukan datang 1 jam kemudian, tapi 4 atau 5 jam kemudian, Bapak Ibu Saudara. Kalau si Ule itu berjanji 1 hari lagi saya akan ketemu dengan kamu, tapi si Ule itu bukan 1 hari kemudian dia akan bertemu dengan kita, tapi 1 minggu kemudian dia akan bertemu dengan kita. Tapi ada orang-orang yang dia akan berkata 1 jam lagi aku akan bertemu dengan kamu. Kurang 5 menit dari 1 jam dia sudah datang, dia sudah ada di depan kita. Berikutnya dia berkata 1 jam lagi aku akan ketemu dengan kamu. Kurang 10 menit dia sudah ada di depan kita. Tirulah orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Maka kita menjadi orang-orang yang bermutu, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkualitas. Ya. Ada peran Tuhan yang penuh dengan kasih karunia untuk mengubahkan kehidupan saya dan saudara menjadi kehidupan yang berkualitas, menjadi kehidupan yang lebih baik. Tapi juga ada peran kita dengan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang berkualitas, maka pimpinan kita akan berkata kepada kita atau berkata kepada orang lain, tidak salah, saya menempatkan orang ini di posisi ini. Kalau boleh, kalau saya purna tugas, kalau saya sudah pensiun, dialah yang menggantikan posisi saya di tempat ini. Karena saya lihat dia adalah orang yang tepat. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kiranya
jemaat yang hadir pagi hari ini menjadi orang-orang yang semakin berkualitas, semakin baik, sehingga pimpinan kita berkata, tidak salah saya menempatkan dia di posisi ini, tidak salah saya menempatkan dia di tempat ini. Jadilah orang-orang yang berkualitas, jadilah orang-orang yang bermutu, jadilah orang-orang yang semakin baik ya, karena di luar sana marketplace kita, kantor kita, dunia kita mencari orang-orang yang seperti ini. Dan mereka akan kehilangan sama sekali kalau kita berkata, Pak, mohon izin Pak, mohon maaf, saya mengundurkan diri dari posisi ini. Dia berkata, jangan keluar dari tempat ini, jangan keluar dari tempat ini, sebab engkau orang yang tepat di tempat ini. Ada saya pernah cerita, waktu dia di Amerika, dia harus mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dia tidak bisa lakukan. 1 menit dia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Dia berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dan akhirnya dia bisa melampaui target yang diinginkan oleh pemilik usaha itu. Ketika adik saya izin mau keluar, dia berkata, Esther, jangan keluar dari tempat ini, kamu baik bekerja di tempat ini. Boleh, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Barat yang memiliki etos kerja yang baik, yang memiliki kerja yang baik, menyarankan kepada adik saya orang Indonesia yang biasa, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, yang malas-malasan dan lain sebagainya, dia mengatakan jangan keluar dari tempat ini, sebab saya melihat kamu bekerja sangat baik sekali. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh diberkati dengan pertemuan-pertemuan dengan beberapa orang jemaat di tempat ini. Saya melihat waktu kalian, saya melihat cara kerja kalian, saya sungguh-sungguh diberkati. Bahkan saya berkata, saya malu sebagai seorang hamba Tuhan, saya malu sebagai seorang pendeta yang kadang-kadang harus belajar dari jemaat, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tepat waktu, menjadi orang yang konsisten dengan kerja. Ya, kalau diminta bekerja berapa hari bisa menyelesaikan pekerjaan ini, dia katakan 3 hari, dan tepat 3 hari pekerjaan itu selesai. Saya harus belajar banyak menjadi orang yang bermutu, menjadi orang yang berkualitas. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, tingkatkan kualitas hidup kita sehingga kita semakin baik di hadapan Tuhan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Jadilah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang menjadi berkat dimanapun saya dan saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Mari dalam hadirat-Nya kita renungkan kebenaran ini. Kita semakin baik di hadapan Tuhan dan manusia. Saat ku berjalan, menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
dengan segenap hati kami, kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi juga Tuhan ajarkan hidup kami untuk mengolah hidup kami ini semakin baik, untuk menata hidup kami ini semakin baik di hadapan Tuhan dan manusia. Kami sadar ada banyak kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman pagi hari ini, kiranya akan mengubahkan hidup kami semakin baik di hadapan-Mu. Sebentar, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat pagi hari ini. Layakan kami, berkati kami. Mari kami undang hamba-hamba kami yang bertugas berjalan terus. Sebentar, kami hamba-hamba-Mu akan melayani perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan atas korban di Bukit Kalvari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan tubuh. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan darah untuk menyelamatkan kami. Hari ini kami menghormati akan korban yang begitu luar biasa atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, ketika kami mengerti, ketika kami menghormati makna dari perjamuan kudus, hidup kami dipulihkan, penyakit kami disembuhkan, hidup kami diberkati. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Angkat roti tinggi di atas kepala kita dan akhiri kalimat saya dan kata, haleluya. Bukankah roti yang telah diberkati oleh Allah ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan segenap hati, angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala kita dan akhiri kalimat saya dan kata haleluya. Bukankah cawan yang telah diberkati oleh Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari beberapa saat kita sembah Dia. Tinggikan Dia, arahkan hati hidupmu kepada Dia. Terima kasih. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami ya Tuhan, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau menjamah bagian-bagian tubuh kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memulihkan ekonomi kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati masa depan kami ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima semua janji-Mu, kami terima semua kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.